Setiap penari topeng mempunyai ciri khas masing-masing dalam setiap pementasan. Begitu juga dengan almarhum I Gusti Ngurah Windia yang memerankan karakter Tugek. Selain bebanyolan, Gusti Ngurah Windia selalu mengemas materi-materi yang berkaitan dengan program pemerintah secara ringan sehingga tersampaikan dengan mudah di masyarakat. Hanya saja satu prinsip yang selalu ia pegang teguh dalam pementasan, jangan pernah menggurui masyarakat dalam menyampaikan informasi tersebut. Sampaikanlah informasi dan pesan tersebut secara terselubung. Bahkan, ia selalu menempatkan masyarakat sebagai penonton yang cerdas. Lebih lanjut, Gusti Ngurah Windia menyebut, tantangan dalam setiap pementasan adalah ketika harus pentas kedua kali di tempat yang sama. Pasalnya, dia harus mencari materi yang berbeda dari sebelumnya sehingga humor yang disampaikan selalu segar dan tidak membosankan. Seorang penari sebutnya harus menguasai agama atau berilmu ketuhanan. Pemahaman terhadap filsafat, etika dan ritual harus seimbang. Selain itu juga terkait babat atau lakon yang dipentaskan. Hal ini disesuaikan dengan tempat pementasan topeng tersebut. Jangan sampai babat yang diungkap membuat resah masyarakat. Dalam setiap pementasan, pihaknya selalu mengedepankan pendidikan, perdamaian, dan persatuan. Tapi kami mempunyai satu sistem. Kalau kami berpentas di tengah-tengah masyarakat, kami tidak berani mengguru masyarakat. Pembicaraan kami tidak, dan kawan kami pun saya larang jangan mengguru masyarakat. Masyarakat itu lebih pintar dari pekerja. Jangan sok kandang aku pintar dari penari. Sebab dia yang menilai. Dia bilang bagus, masyarakat bilang tidak bagus, masyarakat. Bukan kita menentukan diri sendiri. Jangan mabuk, jangan sombong saya gitu kan. Kemana itu. Nah, ini kita jangan mengguru, jangan pidato. Jangan ceramah, jangan penatar. Berbicaralah jangan jelas berdasar kronologis. Berbicara yang terselubung itu namanya seni budaya. Kalau tidak terselubung, pugar itu tidak seni namanya. Lebih pidato pakai teh. Kami tidak pakai teh. Kalau pakai teh itu lain caranya daripada kalau humor ya bisa saja. Kira-kira tas kosong kita baca itu humor itu lain. Kalau sengaja itu enggak. Kita harus pakai spontanitas. Yang merupakan tantangan seperti Singaraja umpamanya. Saya kok kubu tambah tuh di Puro Pengkolan itu dulu. 1 minggunya lagi ke sana, itu merupakan tantangan. Apa yang kita, tapi cerita juga kita bisa alihkan. Karena di sana banyak orang Soroh dalam Tarukunnya, Soroh Pulau Sari, sana ya ke sana kita bawa libatkan cerita itu. Dan pastinya ada kalau mau memikirkan, pastinya ada cara kita untuk menghibur masyarakat. Satu, menguasai agama. Harus tahu agama itu. Atau berilmu berketuhan itu bagaimana orang sama dengan Pancasila. Bagaimana tanpa cerita keranonya ini. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia antara manusia, hubungan manusia dengan lingkungan. Kita harus paham. Isi-isi dari agama itu, filsafat agama, kita harus paham sebenarnya. Yang apa diperbuat ke masyarakat bisa kita, walaupun tidak sepenuhnya, ya yang 100 itu 60%, 70% bisa kita paparkan di sana. Harus kuat itu, mempunyai rasa tanggung jawab dengan agama itu. Kedua, sedikit filsafat, etika, ritual harus seimbang. Dan menguasai babat. Dan memilih juga babat. Memang tahun 75 dibebaskan penari topeng harus mengungkap babat. Tapi saya hati-hati mengungkap babat. Agar jangan cerita saya membuat orang cekcok di Banjar. Membuat orang gini. Malu saya kalau gitu. Saya ambil babat yang mana menyenangkan orang.
Halo pun ada bawa ini gitu, nih mesti nih nih cokra. Saya tidak mau mengambil yang gitu, karena saya bikin ide sendiri dalam pementasan kami supaya ada istilahnya di sana pendidikan, persatuan, perdamaian. Mana ini babak kami yang mana? Ini pengamat seni yang tahu. Oh sini isinya pendidikan, ini isinya perdamaian, ini isinya agama campur secara umum begini. Itu yang kami perlihatkan. Pentas terutama yang kami pelajari, karena itu yang dinikmat oleh penonton. Pentas terutama. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Gusti Ngurah Windia dalam pementasan tari topeng. Pertama, siapa penontonnya? Jika orang tua, maka cerita yang disampaikan lebih bersifat filsafat. Sebaliknya, jika penontonnya kalangan remaja, cerita yang disampaikan adalah cerita romantis. Dan jika penontonnya anak-anak, maka cerita yang disampaikan adalah guyonan. Dalam menari bukan ceritanya saja yang dinikmati oleh penonton, melainkan pementasannya. Bagaimana karakter yang diperankan, pingpong antar penari dalam membawakan materi, dan kesegaran humor yang dibawakan berdasarkan filsafat, bukan humor yang cabul dan menjijikkan. Selain belajar dari orang tua, Gusti Ngurah Windia juga belajar menari topeng dari para senior-seniornya. Bahkan ia selalu mengupgrade ilmunya dengan mengikuti berbagai workshop dan seminar-seminar tentang kesenian tari. Dia juga tidak pernah pelit berbagi ilmu dengan orang-orang yang belajar tentang seni penopengan. Karena penonton kita ketahui, kalau orang lain saya kan tidak tahu ya, ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua. Sistem kami bagaimana menyuguhkan santap menghari santap rohani kepada anak kecil, kepada remaja, kepada orang tua. Kan mungkin orang tua itu cerita atau filsafat, keagamaan. Lalu remaja itu mungkin romantis, ada anak-anak mungkin guyon, masih pada itu yang kita bisa suguhkan. Dan karena sebagai ilmu seni itu, kalau saya menari di depan masyarakat itu adalah saya pentas namanya. Karena pentas ini yang dinikmati oleh masyarakat, bukan ceritanya saja, nah figuran karakter kita menari, kita perlihatkan betul-betul. Setelah itu pentas, bagaimana pingpong kita berbicara, apa yang kita bicarakan, adakah dasarnya, adakah kronologisnya, harus itu ada. Setelah itu humornya segar, jangan humor yang cabul, jangan humor yang jijik kedengaran. Humor segar karena ada dasar filsafatnya, yaitu yang kami pegang. Saya belajar dari orang tua dulu. Di samping belajar daripada orang tua juga bertanya kepada yang bisa-bisa seni uning-uning, ndak kimud dan tiang matakot, kayak makin tiang kari belajar kepada orang yang lebih tahu. Kami belajar, di samping itu juga kami ikut workshop kan dapat bahan, bikin pakem tahun 75 itu, dapat bahan daripada orang tua dulu, karena banyak. Lestibia dulu itu memang betul-betul memperhatikan kami. Pak Pindo, Pak Panji itu yang dari Singaraja beliau itu. Ya, Dokter Murdowo, Dokter Lantik itu. Anu dengan saya, sayanglah gitu. Karena belum ada yang begini ya gitu lah pandangan dia. Tapi saya tetap belajar menanyakan apa yang di mana. Baik orang kemari itu, saya bukan guru, saya bilangnya itu, saya bukan guru, belajar bersama-sama, silakan datang kemari. Naik tamu pun banyak dulu, ini. Karena kami diundang ke luar negeri itu karena dia belajar di sini. Nah itu saya bilangnya saya bukan guru, ya. Saya belajar sendiri di sini, banyak yang belajar di sini. Sekarang pun masih banyak
kan banyak tamat di SI sekarang udah pintar-pintar nari sebenarnya untuk oleh umum tuh, dinikmati oleh umum tuh belum dia disebut menari, disebut dia masih latihan gitu. Bagaimana merubah sedikit lagi supaya diperpelan sedikit tarinya, gitu. Itu banyak yang masih di sini ya.